Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sebenarnya kita ini sudah melampaui berbagai masa. Artinya dari dulu mungkin yang sejatinya orang mengerjakan sesuatu dengan manual, sekarang semua sudah dengan sistem ataupun lebih canggih lagi dengan elektronik untuk memangkas jarak dan juga untuk menghemat pekerjaan atau menghemat waktu. Berbicara mengenai aplikasi e-dokumen, telah hadir di studio podcast kami Bapak Adi Fikri SKM MKes MAP dari Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun inovasinya adalah e-office dan e-dokumen. Apa sih e-office dan e-dokumen? Langsung saja kita sapa Pak Adi. Selamat datang Pak Adi di acara kami One Day One Innovation. Terima kasih Bu, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya. Tetap berkarya, bekerja walaupun dalam masa pandemi. Tetap Bu, tetap Tetap ya. bekerja dan berkarya walaupun dalam masa pandemi ini. Baik, terkait dengan inovasinya Pak, e-office dan e-dokumen. Apa sih Pak latar belakang sehingga Bapak terinspirasi untuk membuat inovasi ini? Ya, terima kasih Bu Irni. Jadi kita sama-sama mengetahui bahwa ketika ada surat masuk ataupun nota dinas ataupun sistem administrasi persuratan itu terkadang terkendala dikarenakan ada beberapa yang berkepentingan itu tidak bisa menerima langsung dikarenakan lagi ada perjalanan dinas, lagi ada halangan untuk Betul. tidak ada di kantor, sehingga sistem administrasi Agak terkendala. Nah ini dengan aplikasi e-office ini yang kita pangkas sehingga surat apapun itu akan masuk langsung ke personal yang melekat ke handphone Android ataupun iOS, sehingga tidak terkendala tempat dan waktu. Gitu. Jadi sehingga bisa langsung berproses sesegera mungkin. Apalagi surat penting gitu ya. Ya, kita kan terkadang acaranya atau kegiatannya Besok tingkat gitu ya. pentingannya besok, surat baru datang sore ini, betul. gitu kan, sehingga sulit. Nah dengan e-office ini kita harapkan ini bisa berjalan segera, sehingga kendala-kendala terkait surat menyurat itu bisa kita pangkas gitu ya, dan tepat waktu sehingga maksud dan tujuan dari surat tersebut bisa sampai kepada orangnya tepat waktu gitu Pak ya. Baik. Nah dalam hal pelaksanaannya gitu Pak, SOP-nya itu bagaimana sih surat masuk kemudian apa yang dilakukan sehingga langsung sampai kepada yang berkepentingan. Ya. Jadi standarnya masih tetap sama dengan prosedur SOP di lingkup Pemprov Sumsel. Jadi surat yang masuk ke bagian umum itu tetap diregistrasi, kemudian tetap langsung ke kalau kami direktur ya, direktur, nanti direktur mendisposisi surat ini sesuai dengan tujuan, sehingga langsung ke bagian dan bidang masing-masing yang didisposisi oleh direktur. Kemudian dari level itu bisa langsung juga didisposisi ke teman-teman yang langsung terkait akan isi surat tersebut. Itu ya. Seperti itu. Nah, dalam hal pelaksanaan ini artinya kan kalau surat masuk dia sistemnya open ke umum gitu ya, kemudian diteruskan ke direktur gitu ya. Nah itu satu arah atau dia bisa semua orang mengakses atau dia open and close gitu. Oh ya, jadi ketika dia ke direktur itu satu arah Ibu. Satu arah. Nah direktur juga mendisposisikan ke satu arah Bu. Jadi rekan-rekan yang lain tidak bisa
mengakses. dari bidang lain gitu ya. Ya. Nah, kecuali kalau memang disposisinya berkoordinasi, artinya direktur akan meng-share ke bidang-bidang terkait. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu kan Pak, e-office dan e-dokumen. Ini kaitannya apa sih Pak, e-office dan e-dokumen ini? Ya. Jadi kalau bicara e-office itu lebih kepada sistem alur surat menyurat, masuk dan keluar, Bu ya. Nah, jika untuk e-dokumennya sendiri ini sebenarnya lebih kepada penyimpanan, Bu ya. Penyimpanan yang mana rumah sakit ini sangat banyak dokumen yang penting-penting. Kalau kita bicara dokumen surat masuk apa-apa itu kan itu standar ya. Betul. Tetap kita bisa arsipkan di e-dokumen. Kemudian bicara lagi pengekspedian Ibu. Pengekspedian ini biasanya setelah selesai proyek-proyek yang kita laksanakan, ini dokumennya harus tersimpan. Mengingat akan adanya audit-audit selanjutnya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan di RSUD ini kan, kalau bicara fisik ini biasanya dokumen itu harus agak panjang ya penyimpanannya gitu ya. Jadi ini yang kita antisipasi untuk kehilangan dokumen Ibu. Baik tidak disengaja maupun karena kejadian, apakah kebakaran, banjir besar gitu ya, dan sebagainya. Jadi dengan e-dokumen ini bisa tersimpan. Nah, dengan ini juga yang insya Allah kita di 2023 itu kita akan menyusun sebenarnya lanjutan dari e-dokumen ya. E-dokumen ini akan ada turunannya Bu. Turunannya nanti insya Allah akan kita buat aplikasi e-medical record. Terkait pasien-pasien gitu ya. Jadi seperti kita ketahui kalau dokumen e-medical record ini tidak bisa 3 tahun, 5 tahun dihapuskan, tidak bisa. Karena histori dari penyakit seseorang itu harus itu kan dari dulu sampai sekarang itu terus berkesinambungan. Iya, tetap terrecord. Nah, jadi arahnya juga ke sana dan kita juga mencoba dengan aplikasi ini untuk mengurangi ya banyak Bu ya. Biaya cetak, form, kemudian kertas-kertas ya, paperless lah ya. Paperlessnya gitu Bu. Jadi kita harapkan dengan lanjutan dari e-dokumen ini bisa berkesinambungan dengan medical record yang harapannya memang meminimalisir penggunaan kertas dan cetak penggandaan itu. Betul. Nah, dalam pelaksanaannya, kendala apa Pak yang dirasakan dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Terkait kendala dalam pelaksanaan e-office ini sebenarnya klasik Bu ya. Tapi nanti ini bisa kita bijaki. Terkait operator-operator yang akan mengoperasikan aplikasi itu sendiri. Dibijaki, sementara ini teman-teman langsung menghandle sendiri aplikasinya. Ya? Betul. Kemudian ya kalau bicara e-office itu dikarenakan e-office ini masih internal Bu. Jadi surat masuk dari luar itu masih harus melalui scan. Oh gitu ya. Akan lebih baik nanti ke depan aplikasi ini digunakan oleh seluruh OPD dan terintegrasi gitu ya. Sehingga surat-surat yang masuk itu memang sudah dalam bentuk soft copy gitu ya. Sehingga tinggal dilanjutkan. Dan ini sebenarnya harapannya jika itu terjadi banyak hal yang bisa kita pangkas Bu ya. Mulai dari SDM pengantar surat, kemudian percepatan waktu dan sebagainya. Sehingga membuat pelayanan menjadi lebih baik gitu Pak. Iya. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini dan mungkin dikembangkan menjadi apa gitu Pak? Ya. Kalau untuk e-office sendiri harapannya ini bisa menjadi suatu sistem atau aplikasi untuk seluruh SKP di OPD yang ada di Pemprov Sumsel, sehingga
perjalanan surat menyurat itu sudah memang dengan file, Iya, bukan dengan hard copy gitu. iya, betul. Sehingga banyak tadi yang saya bicarakan tadi, percepatan sampainya surat, responsifnya itu kan lebih cepat. Kalau per sekarang kan kita harus tetap surat masuk, kita scan, Masih manual juga masih ya? semi manual. Tapi kalau bicara nota dinas di dalam rumah sakit, surat internal itu sudah bisa melalui itu. Sudah ya. Sudah bisa. Berarti dokumen-dokumen itu tinggal di-scan langsung masuk ke Pak Direktur gitu ya, didisposisikan ke bidang tertentu, itu sudah dalam bentuk elektronik semuanya. Iya, sudah dalam bentuk Berarti di elektronik. rumah sakit sistemnya sudah e-office ini berjalan gitu ya. Tinggal Tapi nanti yang dari luar. Tapi internal tapi ya Pak ya. masih, karena seperti yang saya katakan tadi, surat-surat datang dari luar harus tetap proses scan. Betul. Dan ini harapan kedepannya ini bisa satu aplikasi apapun itu, surat menyurat sudah bisa masuk melalui bersifat elektronik. Apakah office ini bisa bisa diakses oleh seluruh pegawai di RSUD Siti Fatimah? Nah, ya. Kalau aksesnya itu hanya kepada kemana surat ini ditujukan. Kemana surat ini ditujukan, yang ditujukan bisa mengakses, tidak open gitu. Tidak open gitu ya. Nah, selain itu juga kan kalau bicara nota dinas itu biasanya internal sekali itu, Bu. Iya, betul. Saya bernota dinas ke rekan-rekan wadir direksi yang lain itu bisa ke person masing-masing gitu. Nanti apabila sang isi nota dinas ini tadi harus berkoordinasi dengan direksi yang lain, ya saya satu-satu kirim ke gitu direksi ke wadir pelayanan medik dan perawatan maupun ke wadir umum keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Jadi tidak bisa diakses rame-rame. Gitu ya, tidak bisa. Jadi dia hanya one way gitu ya. Kita kemana, kemudian yang bisa itu yang open itu direktur ya. Ya, semuanya bisa. Baik. Nah, ketika melaksanakan ini Pak ya, sepanjang ini, apa sih yang dirasakan gitu setelah adanya inovasi ini dan sebelum ada inovasi? Yang pasti kita tidak bertanya-tanya ini udah diproses belum surat ini, gitu ya? Usulan ini sudah diproses belum, karena langsung diterima oleh yang bersangkutan dan langsung didisposisikan kemana, sehingga lebih terkontrol. Kalau mungkin dulu di tempat-tempat saya sebelumnya itu kan kalau bicara surat itu banyak sekali jawaban. Betul. Masih di meja inilah, masih di meja itulah. Nah, dengan e-office ini kita bisa kontrol ya, kita sampai bisa di mana surat tersebut. Baik, artinya dengan e-office ini berjalannya waktu itu dan berjalannya surat kita bisa lihat di mana sampai di mana, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Iya, gitu. Benar. Betul. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam mengembangkan inovasi ini. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah mendukung pembuatan aplikasi program e-office dan e-dokumen ini, berikut dengan Pak Wakil Gubernur, dan yang paling dekat dan saya ajak diskusi ya pada Direktur RSUD Siti Fatimah, Bapak Dr. Samsudin Saksurya Manggala SPOG, karena beliau pusing juga saya ajak diskusi terus masalah ini. Begitu juga dengan seluruh direksi dan struktural yang ada di RSUD Siti Fatimah, karena mereka harus ikut bagaimana sosialisasi pembuatan ini sampai dengan aplikasi ini bisa berjalan. Baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Adi Fikri SKM, MKes MAP dengan inovasinya e-office dan e-dokumen. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga
harapan yang seperti Pak Aldi bilang tadi dapat dicapai. Misalnya untuk e-medical record yang memang betul-betul sangat diperlukan di suatu rumah sakit untuk selalu menjaga keberlangsungan data dari si pasien. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat like, subscribe, and comment di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari di YouTube podcast kami. Sampai jumpa dan salam inovasi.